Hai Poppers, pernah gak sih kamu ngerasa udah ngasih segalanya buat orang yang kamu sayang, tapi dia tetap ngerasa kurang? Bisa jadi kamu dan dia punya bahasa cinta yang beda. Sejak 1992, Dr. Gary Chapman ngenalin konsep love language, alias cara unik tiap orang menunjukkan dan menerima cinta. Ada 5 bahasa cinta dasar: words of affirmation, quality time, receiving gifts, acts of service, dan physical touch. Ibarat sinyal wifi, semua orang terhubung, tapi kalau speaknya beda, ya bakal banyak misconnection. Ada yang cuma butuh 1 kalimat manis, ada juga yang ngerasa dicintai kalau dibikinin mie tengah malam. Banyak pasangan yang akhirnya nemuin titik damai setelah tahu love language satu sama lain. Misalnya ada yang tadinya mikir pasangannya cuek, padahal sebenarnya dia udah ngasih bentuk cinta versi dia sendiri, kayak bantuin antar jemput, beliin makanan, atau selalu ada saat dibutuhin. Tapi karena bahasanya nggak nyambung, yang satu ngerasa nggak diperhatiin. Padahal dua-duanya sayang, cuma ekspresinya beda. Setelah ngerti love language, hubungan jadi lebih smooth, kayak sinyal yang akhirnya full bar. Bahkan ada yang bilang, kami nggak butuh terapi, cuma butuh tahu bahasa cinta masing-masing. Tapi Poppers, ternyata konsep ini juga menuai kritik. Studi dari University of Toronto, Mississauga tahun 2024 bilang kalau asumsi bahwa pasangan akan bahagia kalau love language-nya cocok itu belum terbukti secara ilmiah. Bahkan beberapa psikolog bilang kalau karakter dasar dan pengalaman masa lalu kita punya pengaruh yang jauh lebih besar terhadap keberhasilan hubungan. Love language bisa jadi tools, tapi bukan satu-satunya. Dan fakta menariknya, banyak orang sekarang merasa bahwa mereka punya lebih dari satu bahasa cinta, tergantung situasi, hubungan, dan perkembangan diri. Di tahun 2025 ini, konsep bahasa cinta juga mulai berkembang. Gen Z ngenalin istilah baru kayak shared experiences, alias momen bareng yang berkesan. Bukan cuma ngasih hadiah atau kata-kata manis. Ada juga emotional security, yaitu rasa aman secara emosional yang dibangun lewat kehadiran, keterbukaan, dan validasi. Ada yang merasa dicintai saat bisa ngobrol deep talk berjam-jam, atau bahkan saat bisa diem-dieman bareng tanpa merasa awkward. Ini bukti kalau cinta nggak harus ekspresif secara fisik, kadang cukup lewat vibe yang bikin tenang. Jadi Poppers, love language itu bukan soal kamu harus jadi romantis, rajin ngasih kado, atau rajin chat tiap jam. Ini tentang gimana kamu bisa bikin orang merasa dimengerti dan dihargai lewat cara yang paling nyambung buat dia. Mau itu lewat pelukan, obrolan random, atau bantuin bikin tugas, semua valid. Dan yang lebih penting lagi, pahami dulu cara kamu mencintai diri sendiri, karena cinta paling tulus dimulai dari sana. Nah, sekarang kamu udah tahu belum love language kamu apa? Share di komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan topik self-love lainnya bareng Hype Pop.